Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Indra. Kali ini gua kedatangan temen nih. Dia juga udah pernah cerita sebenarnya di IR Stories dalam pendakiannya di Gunung Cermai. Ya Bang ya? Iya waktu itu. Ya, siap. Teman-teman bisa langsung lihat videonya aja, ada kok di IR Stories. Kali ini gua mau cerita ke Bang Ican nih, tentunya buat teman-teman juga. Pendakian gua pada saat naik ke Gunung Gede via Putri pada bulan Desember tahun lalu ya, berarti 2021. Dan buat teman-teman yang belum dukung channel IR Stories, dukung channel IR Stories sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan gue juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel IR Stories sampai dengan saat ini. Oke, langsung aja nih, gue ceritain nih Chan. Iya ceritain lah. Penasaran gue versi lu nih. Siap. Jadi gini Chan, waktu itu kan gue naik bertiga nih ya. Gue, Bang Ale, sama Fania ya. Nah, jadi gue nih waktu itu motoran, namanya ke Gunung Gede kan, gue pikir deket lah kita sambil jalan santai gitu. Nah, jadi gue sampai di base camp itu, kan gue jalan malam nih, jalan malam. Nah, sampai di base camp itu kebetulan gue pagi, sekitar jam 6 lah gitu, karena kan gue jalan santai gitu kan, istirahat dulu di jalan gitu. Sampai base camp itu pagi sekitar jam 6 dan gue juga nggak mungkin langsung trekking kan. Nah, gue tidur dulu nih, istirahat, bangun-bangun itu sekitar jam 10, jam 11 lah gitu gue bangun ya. Bangun, nah terus prepare, sarapan, abis itu, abis zuhur lah ya, abis zuhur barulah gue trekking gitu. Cuaca sih pas gue trekking itu cuaca tuh cerah gitu kan. Nah gue mulai trekking nih bertiga nih, di depan jalan Bang Ale, terus Fania, gue di belakang, kayak biasa di belakang. Sampai di resort Putri. Nah kita sempat ngebreak sebentar, lanjut lagi jalan. Nah di pos ojek satu itu, jadi hujan nih ceritanya. Gue neduh lumayan lama lah gue waktu itu neduh itu, sampai ada sekitar 1 jam lebih lah gitu. Nah akhirnya habis asar lah gue kan, habis asar gue ngelanjutin jalan lagi nih walaupun hujannya rintik-rintik gitu ya, disertai kabut. Gue jalan, sampailah gue di pos 1. Di pos 1 itu udah lumayan agak sore lah, udah menjelang sore ya, sekitar jam 4 setengah 5-an lah gitu. Habis itu di pos 1 gue nggak break lama, karena emang gue waktu itu ngejar waktu biar sampai di pos 3 itu nggak kemalaman gitu. Nah ini kan kebetulan si Fanny ini kan baru pertama kali naik ya, baru pertama kali mendaki. Nah akhirnya gue lanjut jalan lagi. Di pos 2 gue nggak mampir sama sekali. Nah jadi sehabis pos 2 itu setahu gue sih nggak ada warung ya. Nah di situ di antara pos 2 dan pos 3 itu tepatnya jam 6 kurang 10 menit lah gitu, udah hampir jam 6 gue ketemu tuh warung gitu. Gue ketemu warung di situ, gue sempat break lah gitu karena mau maghrib gitu kan, break. Nah jadi kan emang kadang gue suka kelihatan gitu ya yang tak kasat mata gitu. Nah menjelang maghrib itu gue udah mulai udah mulai aneh gitu kan, udah mulai nggak enak. Itu ada beberapa makhluk lah gitu. Waktu itu gue tuh kayak mulai mulutnya gede gitu, mangap gitu. Nah di situ gue bengong. Nah akhirnya si Fania ini ngeliat gue bengong, nyamperin gue lah gitu. Bang jangan bengong aja gitu. Gue bilang nggak apa-apa. Nah Bang Ale ini dia nyamperin ke warung gitu, nyamperin ke warung, ngucapin salam lah ke warung itu. Cuma gue waktu itu gue nggak perhatiin dia itu ke warung itu ngapain. Yang gue denger
cuma assalamualaikum Kang, cuma gitu doang kan. Udah habis itu nggak lama Bang Ale balik lagi, akhirnya kita lanjut nih jalan nih, kita lanjut jalan. Itu udah mulai gelap, kita pasang headlamp nih. Nah kebetulan waktu itu gue nggak pakai headlamp karena headlamp gue dipakai kan sama si Vania ini. Jadi gue pakai apa flash handphone ya. Nah jalan menuju ke pos 3 ini sebenarnya setelah mulai jalan ini gue sebenarnya udah ngerasa kayak aneh aja gitu ya. Nah pas gue ngerasa aneh itu gue cuma berpikir positif lah gitu, mungkin ini karena malam, terus udah gitu gerimis juga kan gue waktu itu, gerimis. Nah Bang Ale ini pas jalan di depan gue lihat kakinya udah mulai sakit nih dia kan, awalnya kakinya udah sakit nih. Gue tanya, Bang gimana, aman kaki? Gue bilang nggak apa-apa. Nah di situ itu feeling gue sebenarnya nggak enak di situ, cuma gue coba buat ngelawan rasa nggak enak ini dengan pikiran positif gue, mungkin karena cuaca dingin gitu kan, udah gitu malam juga, kalau pendakian malam kan lumayan agak berat gitu kan ya, mungkin dia capek lah gitu. Akhirnya lanjut nih jalan, sampailah kita di pos 3. Di pos 3 itu sekitar hampir jam setengah 9-an lah gitu, jam 8 setengah 9 kita nyampe. Nah gue masang tenda nih di situ berdua sama Bang Ale nih. Itu gue masang tenda itu dari awal masang tenda nih, tenda belum berdiri, kebetulan kondisi itu gerimis kan. Jadi masang tenda, terus gue masang flashlight gitu kan. Itu udah sempat cekcok tuh gue sama Bang Ale waktu itu. Jadi gue juga ngerasa nggak enak juga sama Bang Ale gitu kan. Gue sempat apa sih namanya, ya mungkin ya udah kita sama-sama capek lah gitu ya. Sampai akhirnya gue masang tenda pun salah, padahal itu tenda udah bener loh, tenda posisi udah bener, maksudnya frame-nya segala macam gitu. Pas udah dipasang, ini salah nih gitu. Ah masa sih salah Bang, gue bilang gitu kan. Ya udah deh, gue bongkar lagi kan. Nah dari situ Bang Ale udah mulai kayak kesel gitu sama gue. Udah Bang, biarin gue masang sendiri gitu, lu neduh aja di shelter. Akhirnya Bang Ale sempet neduh nih di shelter, gue masang tenda sendiri kan. Masang tenda, mungkin karena Bang Ale juga nggak enak kali kan sama gue masang tenda sendiri, akhirnya Bang Ale bantuin lagi nih, bantuin. Tapi di situ hati gue udah mulai nggak enak nih baru sampai camp pertama gitu kan, malam pertama nge-camp kok kayaknya udah nggak enak aja gue gitu. Itu setelah tenda berdiri, kita masuk ke tenda, Bang Ale itu nggak sarapan, nggak makan ya, maksudnya dia langsung istirahat tidur, dan gue pun di situ kayak dicuekin gitu loh. Kok nih dia diem aja gitu kan, dia tiduran. Bang lu kenapa, nggak enak badan? Udah dikasih obat gitu kan. Sampai akhirnya gue masak mie, karena gue nyari yang simple. Gue masak mie, Bang Ale gue masakin nggak mau dia. Di pos 3 itu kan ada warung, sampai dia beli mie itu di warung, beli pop mie. Gue masakin nggak mau gitu, tapi dia ke warung, gue pikir beli apa gitu, tapi ternyata belinya mie juga gitu. Sampai akhirnya dia makan mie itu nggak dimakan, mie-nya tuh dibuang, pop mie-nya itu dibuang, ada di belakang gue itu kan sampahnya. Akhirnya dia masuk tenda, udah ngeringkuk gitu, Bang lu makan dulu, takutnya perut lu kosong gitu kan. Gue bilang enggak, gue mau istirahat, gue mau ini. Ya udahlah, pikir gue mungkin Bang Ale ini capek gitu. Nah pas malam itu sempat nih Bang Ale ini dia bangun minta anterin kencing sama gue Chan. Gue bilang Bang gue anterin. Awalnya dia minta anterin, tapi pas giliran gue mau anterin, dia tuh langsung udah nggak usah, gue jalan aja sendiri. Dia bilang begitu? Iya. Udah, kenapa sih Bang Ale nih, gue bilang gitu kan. Ya udah Bang, kalau mau kencing di situ aja tuh deket pohon gitu kan. Akhirnya kencing lah dia, balik tenda tidur lagi. Pokoknya dia tuh nggak mau ngobrol sama gue, pokoknya tiduran aja. Akhirnya ya udahlah, gue juga akhirnya ikut tidur nih. Singkat cerita ketemu pagi itu sekitar jam 9, jam 10-an lah gitu kan. Jam 9, jam 10-an itu kondisi masih gerimis. Gue mau jalan pun, gerimis, ntar dulu deh. Akhirnya gue tuh lanjut jalan itu
habis zuhur lagi. Itu udah selesai gerimis, udah gue lanjut jalan nih bertiga. Selama perjalanan naik, itu nggak ada masalah. Jadi pas paginya itu Bang Ale ini udah biasa lah sama gue gitu. Nah akhirnya kan gue pikir, oh mungkin semalam itu bener dia kecapean gitu kan. Akhirnya gue lanjut jalan, itu nggak ada masalah Chan. Gue naik ke pos bayangan, sampai pos bayangan, terus pos 4 sampai di Surken, itu nggak ada masalah sama sekali. Semuanya baik-baik aja gitu. Akhirnya sampai Surken itu, yang gue pikir sampai Surken itu tadinya kita ketemu gelap, alhamdulillah kita jam 5 udah nyampe gitu kan. Termasuk cepat juga sih waktu itu. Nah di Surken gue pasang tenda nih, karena gue menghindari hal yang tadi malam gue sempat cekcok pas diriin tenda. Akhirnya gue bilang, Bang Ale masak air aja ya, biar gue masang sendiri gitu. Masang tenda, tapi dia tetap bantuin pas setelah masak air itu, dia tetap bantuin. Kebetulan di Surken itu sepi waktu itu, jadi cuma ada 3 tenda, 4 lah sama tenda gue gitu kan. Itu malamnya pun ya kita ngobrol, bercanda segala macam. Akhirnya habis makan kita ngobrol, bercanda, kita tidur nih. Tidur, ketemu pagi. Pas ketemu pagi itu, tadinya juga gue emang nggak mau summit gitu kan. Cuma karena si Fania ini baru pertama kali naik, dia pengen summit. Gue tanya sama Bang Ale, Bang mau ikut summit nggak gitu? Nggak usah, gue di sini aja. Ntar gue masak deh, kata dia gitu. Oh ya udah, gue mau summit ya, gue bilang gitu. Ya udah lu summit aja, gue mau masak, kata dia gitu kan. Gue jalan dong summit itu sekitar jam 8 lah. Udah siangan ya menurut gue gitu kan. Jam 8 gue jalan. Nggak lama gue di atas sebentar. Pokoknya gue tuh jam 10:30 itu gue udah turun lagi ke bawah. Nah begitu gue sampai tenda nih abis summit, gue liat Bang Ale ada di depan duduk gitu kan sambil dengerin musik. Oh Bang Ale lagi nyantai nih gitu kan. Datanglah gue gitu. Begitu gue datang, karena gue capek lah gitu kan habis summit, gue langsung masuk tenda. Tadinya Bang Ale bilang gini, Bang duduk aja dulu sini di luar gitu kan. Terus gue bilang, tadi Bang badan gue kayaknya nggak enak nih, gue bilang gitu kan. Gue tiduran di dalam. Nah waktu itu waktu gue summit, Bang Ale ini sempet tiduran nih dalam tenda. Gak lama gue jalan summit itu, dia ngeliat gue tuh balik lagi masuk ke dalam tenda, tiduran sampingnya dia gitu. Dia bingung dong, kan gue summit itu kan berdua kan sama si Fania ini. Kok gue sendiri gitu kan. Akhirnya karena perasaan dia nggak enak, akhirnya dia keluar dan duduk di bangku gitu. Tadinya gue sempat pas gue datang itu katanya mau masak. Ini gue lihat belum ada yang dicuci, belum ada air juga nggak ada gitu kan. Karena gue capek, udah gue tiduran dulu deh. Nah habis kita sarapan nih, makan nih, kita kan mau turun biar nggak kesorean gitu kan. Habis makan, gue beresin tenda, gue ditinggal nih ceritanya nih. Gue ditinggal sama Bang Ale. Bang Ale ini turun bareng sama pendaki yang barengan tendanya sama gue gitu lah. Pendaki itu sempat nungguin kita nih mau turun, mau bareng. Bang Ale turun bareng sama pendaki itu Chan. Karena sebelumnya gue sempat cekcok sedikit lah gitu sama Bang Ale kan. Mungkin ya gue kayak jadi nggak enak nih gitu kan. Akhirnya gue beresin tenda sampai itu tenda-tenda yang 3 itu udah sampai bersih, udah nggak ada. Gue masih di situ, gue sendirian. Bang Ale ini awalnya ngajak si Fania juga jalan gitu kan. Nah di pertengahan gue mau turun ke pos 5 gitu kan, itu gue ketemu sama si Fania nih, dia sendirian. Kok lu sendiri? Bang Ale mana? Gue bilang gitu. Bang Ale di depan udah jalan. Oh ya udah yuk, takut dia nungguin. Gue jalan sampai di pos 5, dia lagi duduk lah Bang Ale sama pendaki-pendaki itu. Nah
begitu sampai nggak lama dia bilang yaudah yuk lanjut jalan gitu Bang Ale kan. Ya udah jalan. Nah di situ gue ditinggal lagi Chan sama Bang Ale nih. Bang Ale jalan sama pendaki itu lagi gitu kan. Nah si Pania ini dia nemenin gue lah gitu. Dia kan tadinya jalan di tengah gitu. Nah pas gue jalan itu udah mungkin Bang Ale ada barengannya lah gitu. Gue juga aman lah gitu kan. Yang penting dia nggak sendiri. Nah gue udah bilang sama si Pania ini, sampai pos 4 kalau misalnya nggak ada Bang Ale kita lanjut jalan, gak usah break, gue bilang gitu. Tapi kalau ada Bang Ale kita break dulu gitu. Sampailah gue di pos 4 nih. Gue sampai di pos 4, si Pania ini nggak ngelihat Bang Ale. Bang Ale lagi duduk di bawah warung, dia lagi duduk gitu sambil megang teh sendirian. Gue bilang ini Bang Ale, gue bilang itu. Akhirnya si Pania balik lagi ngajakin turun lah si Pania ini, tapi Bang Ale nolak gitu kan, udah duluan aja gitu. Terus gue juga ngajakin dong, Bang ayo turun ntar keburu malam. Terus Bang Ale cuma bilang udah duluan aja, gue ngabisin teh dulu. Nah, iya, tapi dari gaya ngomongnya sama matanya kok nih beda gitu kan, ini nggak biasa nih gitu. Yang lo tangkap di situ Ale udah beda. Akhirnya gue di bawah pos 4 karena feeling gue nggak enak. Gue tungguin di bawah pos 4. Begitu gue jalan, Bang Ale jalan nih, gue tungguin. Jatuh Bang Ale, brak gitu kan. Gue langsung refleks gue langsung lari ke atas. Bang, lu nggak apa-apa? Gue lurin tangan gue gini. Dia cuma bengong. Bang, ayo bangun. Baru dia pegang tangan gue. Sini udah, carry lu gue bawain, gue bilang gitu. Nggak usah, gue bisa sendiri kata dia gitu kan. Serius Bang, gue bawain. Udah Bang, nggak apa-apa, gue jalan aja. Bang Ale itu jalan ya, kakinya itu yang kiri kalau nggak salah, itu jalan diseret kan. Ya mungkin karena sakit kan pada saat itu jatuh. Ya udah, akhirnya si Bang Ale sama Fania jalan nih duluan, gue di belakang. Pelan-pelan aja Bang gitu. Di situ gue mutusin, gue bilang sama Bang Ale, Bang, kalau misalnya sampai pos 3 kita menjelang maghrib, mending kita ngecamp lagi deh semalam, gue bilang gitu. Terus Bang Ale bilang, ya udah, oke kita ngecamp aja. Oke tuh, ya udah, gue udah tenang nih, karena feeling gue itu pada saat itu nggak enak nih kalau udah lewat sampai pos 3 nih menuju ke bawah, apalagi jalan gelap gitu kan. Tapi di pertengahan jalan Bang Ale ini ngomong sama gue, Bang nggak usah ngecamp deh, langsung turun aja. Dia maksa langsung turun juga. Itu gue sempat debat, cuma gue ngalah gitu. Bang ngecamp aja, ketemu malam bahaya, gue gituin kan. Kondisi kaki lu sakit. Terus si Fania juga udah sempat ngeluh sama gue kalau kakinya tuh sakit gitu kan. Kalau misalkan ada apa-apa, gue bingung nge-backup 2 orang. Sendirian gue. Nah, akhirnya kita sampailah di pos bayangan nih. Sampai di pos bayangan, Bang Ale duduk nih, istirahat. Gitu. Duduk istirahat sama si Fania. Gue nyampe. Karena gue ngeliat kondisinya Bang Ale ini, kayaknya nggak mungkin dia kalau jalan ini harus bawa keril. Di situ gue sempat bentak dia kan, gitu. Gue bilang, Bang, kerilnya gue bawain ya. Gak usah Bang, gue bisa sendiri kata dia. Udah nggak apa-apa, gue yang bawain, kaki lu sakit. Gue bilang, nggak apa-apa Bang, gue bisa jalan pelan-pelan. Karena gue kesel ya, itu refleks gue gitu. Gue bentak, lu bisa nggak dengerin gue Bang sekali-sekali, gue gituin. Gue bawain keril lu. Akhirnya dia nurut tuh pada saat itu. Kerilnya ditinggal, Bang Ale turun sama si Fania ini. Akhirnya kerilnya gue bawain. Nah, jalanlah sampai kita di pos 3 nih. Yang awalnya gue pikir dia mau lanjut kan, karena sempat debat sama gue, dia harus turun gitu, karena dia bilang besok ada kerjaan gitu kan. Ya udah. Nah, begitu sampai pos 3 dia nungguin gue. Di situ ada pendaki mau naik berdua gitu ya, diriin satu tenda di depan warung pos 3. Sempat ngobrol sama Bang Ale gitu kan. Nah, begitu gue sampai, Bang Ale ngomong sama gue, Bang, kayaknya kita ngecamp aja ya.
satu malam gitu. Nah, gue bilang gini, ya udah bang, lu duduk aja di situ gitu. Gue pasangin tenda. Nah, gue masang tenda itu Chan di apa? Di warung itu gue pasang. Daripada gue pasang playset lagi ya kan. Ada warung, ada space, ya udah gue pasang aja di situ. Soalnya kata pendaki yang ngecamp di situ, bang, bikin tenda di warung aja. Ah, nggak enak bang, ntar warungnya buka. Nggak apa-apa kok. Tadi gue juga disuruh di situ kata dia. Ya udah akhirnya gue pasang di situ kebetulan kan. Gue pasangin tenda. Nah, Bang Ale ini duduk nih, gue masakin air. Setelah tenda jadi, Bang Ale, bang udah lu masuk ke dalam. Itu begitu dia masuk ke dalam, gue kasih SB, terus gue kasih jaket, gue selimutin lah gitu. Karena gue ngeliat kondisi dia nih kayaknya nggak enak gitu kan. Gue masakin air, gue bikinin energen lah gitu. Nah, ini emang inisiatif gue waktu itu, bang ntar kaki lu gue rutin, gue bilang gitu kan. Nah, gue urutin lah kakinya pada saat itu Chan. Kaki sebelah kirinya itu gue pegang. Itu belum sempat gue pegang ya, jadi pakai minyak urut kan, gue tetesin di kakinya gitu. Karena gue ngeliat ada yang nggak beres pada saat itu, pas ngurut itu, gue sambil baca lah gitu, sambil gue bacain. Lu bisa tanya sendiri sama Bang Alenya ya. Dia ngejerit pas kakinya itu, belum gue pegang, belum gue sentuh, jadi posisi kaki gini, tangan gue baru begini. Aduh sakit, dia bilang. Sakit bang, sakit, dia bilang. Enggak bang, nggak apa-apa, gue bilang. Enggak diapa-apain, gue bilang gitu. Nah, si Fania ini, dia bilang sama gue, dia ngelihat ada laki-laki di samping tenda gue, gitu. Nah, kebetulan si Fania ini dia di luar tenda pas ngeliat gue lagi ngurutin Bang Ale kan. Gue pegang lagi kakinya sambil dia jerit lagi. Sakit bang, gitu bro. Bang, udah lu ini aja istighfar sambil salawatan, gue bilang. Akhirnya dia astagfirullahaladzim. Gue urut kakinya. Gue ngurut pun gue nggak pegang, jadi cuma gue kayak gue usap tapi gue nggak sentuh gitu kan. Di situ dia tetap jerit kan. Akhirnya gue balurin minyaknya, gue tuangin di kakinya gitu kan. Gue kan dia pakai celana panjang, gue tutup celananya pakai SB ya kan. Nah terus sama di ini apa di pundak ya, di pundaknya dia itu gue olesin minyak gitu. Habis itu dia tidur Chan. Dia tidur nih. Wah Bang Ale udah tidur nih. Mungkin dia udah enak gitu kan ya, anget lah gitu. Karena waktu itu di pos 3 itu emang kondisinya dinginnya bukan main. Terus terang dari camp gue yang pertama, camp gue yang kedua ya, bahkan di Surken ini lebih gue dinginnya pas malam ketiga ini di pos 3. Buntut lutung. Iya, di Buntut Lutung. Itu dingin banget. Nah, karena gue ngeliat Bang Ale udah tidur, udah enak gitu kan. Ini kayak flashback gitu Chan. Kayak flashback kejadian gue pada malam pertama di pos 3 ya, gitu. Ceritanya Ale pun begitu sama. Nah, dia cerita gitu juga ya. Jadi dia tidur, gue masak mie lagi nih sama si Pania ini. Gue makan berdua sama dia. Gue selesai makan sambil gue ngerokok, gue ngobrol sambil ngerokok, terus gue tidur. Pas gue mau tidur, baru gue jatuhin badan, blek gitu kan. Tahu-tahu Bang Ale bangun. Bangunnya bukan bangun yang enggak, loncat. Jadi kayak dia kan pakai SB, tahu-tahu dia loncat gitu. Jadi kayak truk gitu. SB-nya langsung kebuka. Dia cuma bilang, gue lapar, gue mau makan, dia bilang gitu. Akhirnya gue bangun. Bang lu lapar, gue bilang. Kalau mau makan logistik tinggal mie doang bang, gue bilang gitu. Ini ada mie, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia nyalain kompor sendiri nih. Masaknya pun di dalam tenda Chan. Dia nyalain kompor. Terus gue bilang, bang tapi airnya tinggal segini nih, tapi cukup kok kalau buat bikin mie sendiri, gue bilang gitu kan. Gue udah pada makan kok, gue bilang gitu. Dia masak. Begitu dia masak, dia makan, gue tiduran lah gitu kan. Gue tidur karena ya kan gue habis bawain keril gitu kan. Gue pikir gue capek gitu. Karena besok juga gue pagi harus turun. Gue tidur. Pas gue mau tidur, jadi Bang Ale ini posisinya ini di pintu tenda gitu kan.
di pintu tenda itu kan dingin, angin. Teras. Ya, di teras. Nah, gue bilang, Bang, jangan di situ, di pojok aja di sini, di situ dingin. Awalnya dia nggak menghiraukan gue gitu. Sampai akhirnya dia malah bilang sama gue, kan biasanya gue yang tidur di situ di dekat pintu tenda. Sampai dia nyuruh gue pindah gitu. Bang, lu geseran, gue aja yang di sini. Nah, di situ gue sempat ini juga sih, maksudnya ngebilangin dia gitu, Bang, jangan di situ dingin gitu kan. Nah, pas gue bilangin begitu, dia langsung ngebentak gue, Chan. Dia bilang, udah biarin gitu. Wah, ya udah, akhirnya gue ngalah gitu kan. Gue ngalah, gue tiduran. Gue nggak tidur, gue cuma tiduran aja gitu, tiduran sambil itu yang gue rasain pada saat itu ya, tuh apa namanya nih, dada gue tuh debar-debar gitu. Kalau gue sempat berpikir gini, kalau misalnya gue apa ya, gue timpalin gitu ya, ini malah kisruh gitu. Iya benar. Satu, ada kondisi ada tenda orang di situ kan gak enak juga secara manusiawi nih dilihat, kok satu tenda ribut sih gitu. Nah, kedua yang gue pikirin, ini bukan bale gitu. Kalau misalnya gue ladenin pun, ya gue sama aja kepancing gitu kan. Itu akhirnya gue diem sambil tiduran gitu. Nah, dia itu langsung marah-marah tuh di situ. Pertama itu yang ditendang sama dia tendang pintu tenda. Pintu tenda ditendang sama dia, terus kompor, nesting sama air tuh tendang. Dua, di situ gue sempat rada naik nih, cuma gue tahan. Ya, ini bukan ale gitu. Nah, pada saat itu si Fania ini negor Bang Ale. Mungkin karena si Fania ini nggak paham kan, dia negor, Bang Ale, gue punya salah ya, dia bilang gitu. Gue minta maaf ya. Di situ sama Bang Ale malah dibentak. Si Fania? Iya. Udah diam, tidur. Gua mau apa ya? Cuma istighfar doang, astagfirullahaladzim. Makin nih gitu. Gue bilang udah lu tidur aja. Gue bilang gitu. Terus si Fania tuh nangis pada saat itu. Nangis. Nah, gue diam. Cuma gue nggak tidur, gue emang masih nggak tenang gitu. Gue mau tidur gue nggak tenang. Nah, di situ gue perhatiin aja, dia nendang-nendang lagi, marah-marah, nendang-nendang, pokoknya apa aja ditendang-tendangin lah gitu, sampai buka pintu tenda tuh, wah sobek nih pintu tenda nih kata gue gitu. Nah, di situ dia sempet minta air ke tenda yang di sebelah ini gitu kan. Jaraknya kan lumayan kan dari warung itu ya gitu. Gue dengar, gue tahu gitu, dia cuma teriak ke tenda sebelah itu, mas punya air nggak, dia bilang gitu. Nah, yang tenda sebelah bilang ada bang. Bang Ale bilang lagi, boleh minta nggak segelas, dia bilang gitu kan. Nah, orang itu bilang jangan segelas bang, sebotol juga boleh. Bang Ale keluar kan dari tenda. Di situ, wah makin nggak beres nih. Satu ya, secara logikanya nih, yang gua kenal Bang Ale ya, kasarnya dia kencing aja pasti minta anterin gitu kan, gua temenin gitu. Ini dia berani keluar tenda sendiri. Padahal waktu pas malam sebelumnya nih, ya dia keluar tenda kan minta temenin sama gua gitu kan. Dia keluar tenda nih, dia ambil tuh air tuh, botol, ambil air, balik lagi ke tenda. Tapi pada saat pas Bang Ale keluar ini ngambil minum, yang ngambil air, di situ tuh gue langsung di batin gue tuh langsung bilang, ini ada yang nggak beres gitu, ini bakalan ada yang nggak beres. Udah gitu cuaca makin dinginnya lebih dari malam-malam sebelumnya lah, bahkan di Surken pun nggak kayak begitu. Yang waktu gue di Surken gue rasain gitu ya. Nah, di saat gue lagi tiduran itu gue sempat
kepejam nih mata gue sempat merem gitu. Pas mata gue merem itu Chan, gue tuh serasa kayak pas tiduran itu gue kayak kebangun gitu loh. Gue kebangun, ya gue lihat, yang gue lihat pada saat itu ada tiga makhluk ya pada saat itu. Tiga makhluk ini tapi kayak prajurit lah gitu ya. Dia tuh bawa tombak gitu, bawa tombak terus pakai ini kepala tuh apa sih namanya gitu kan, kayak emas gitu, kayak plat emas gitu. Iya pengerti. Kepalanya gitu kan. Itu ada tiga awalnya, ada tiga. Nah itu dia berdiri tuh di sudut-sudut tenda gua. Dia kan tenda kan ada 4 sudut ya. Iya. Nah dia berdiri tuh di sudut-sudut tenda gua gitu. Itu setelah Bang Ale ini keluar dari tenda gitu kan. Nah yang gua khawatirin pada saat itu, terus terang yang gua khawatirin ya, dia nggak balik lagi ke tenda. Tapi dia nggak tahu nih jalan kemana gitu ya. Kayak ada yang ngarahin gitu. Nah itu yang gua khawatirin pada saat itu. Nah setelah dia balik lagi ke tenda, yang gue bilang tadi ada sosok tiga kayak prajurit kerajaan gitu. Nggak lama muncul lagi satu, jadi ada 4 gitu kan di tenda gue. Jadi tiap sudut tenda gue tuh ada gitu, kayak Dikelilingin. dikelilingin kayak ngejagain tenda gue. Nah setelah itu gue lihat itu nggak lama tuh sosok yang si Bang Ale waktu gue pijit itu kakinya, yang dilihat sama si Fania juga, yang laki-laki itu ada, tapi ini lebih rame. Jadi kayak sosok itu pada saat gua lagi ngurut kakinya Bang Ale itu, jadi kayak nggak seneng sama gua gitu. Jadi kayak gua ngusir dia gitu. Jadi yang ngikutin Bang Ale ini makhluknya ya, dari semenjak kejadian sebelum di pos 3 di bawah itu, pas ketemu maghrib itu, makhluk ini yang ngikutin Bang Ale. Nah makhluk ini tuh jadi kayak nggak senang sama gua usir gitu kan. Nah begitu dia datang lagi tuh, itu kayak bawa temen lah atau apa gitu ya ramai. Cuma pada saat gua lihat tenda gua kayak ada yang jagain gitu, udah gua agak tenang, terus terang gua agak tenang gitu. Dan di situ pun gua lihat Bang Ale keluar tenda. Dia keluar tenda, padahal dinginnya tuh, wah gua aja sampai meringkap gitu kan ya. Dinginnya tuh bukan main. Dia keluar tenda, tapi dia nggak keluar dari area warung itu. Di situ aja. Di situ aja gitu. Ya mungkin karena ada yang jagain ini gitu ya pada saat itu. Akhirnya setelah gue pikir dia nggak bakalan keluar lah gitu, karena gue capek, ya udah gue istirahat. Begitu pagi, ternyata bener Bang Ale ini tidur di luar tenda, bukan di teras ya, di luar tenda gitu. Dan itu yang bangunin ya, karena gue bangun belakangan. Yang gue tahu itu si Fania ini bangunin Bang Ale gitu, karena dia juga kaget kok Bang Ale kok tidur di luar gitu kan. Nah akhirnya nggak lama gue bangun nih. Begitu gue bangun, Bang Ale ini emosi lagi gitu. Gue baru bangun melek duduk gitu kan. Gue minum air putih, Bang Ale itu langsung marah-marah gitu. Barang gue keluarin. Ntar dulu bang, gue beresin tenda dulu. Udah nggak usah, barang-barang gue keluarin. Apa segala macam lah, kayak tripod, kamera, semua gitu kan. Keluarin di sini, gue mau turun. Ya gue turutin. Nah ini kejadian lagi, gue kasih bang, lu jangan bawa banyak-banyak, nanti sakit gitu kan. Karena kan yang gue tahu kan dia kalau terlalu banyak beban berat kan bahaya gitu. Udah biar gue aja yang bawa, carry gue kosong, gue bilang gitu. Udah biarin gue yang bawa. Sampai akhirnya tenda ini belum gue beresin, udah diminta sama dia. Tenda sekalian gue bawa, bang, gue beresin dulu. Gue bilang gitu, ntar aja gue yang bawa. Enggak, gue mau turun duluan. Iya, nih ntar tenda gue yang bawa, gue bilang gitu. Gak usah, tenda mau dipakai. Ya udahlah, gue turutin lagi. Begitu semua barang-barangnya dia gue turutin nih, gue kasih semuanya.
tripod, yang flashlight semua, sampai carrier gue tuh kosong. Carrier gue tuh kosong, maksudnya yang barang-barang dia yang gue bawain pada saat naik, Iya. diminta semua sama dia gitu. Nah, akhirnya dia turun duluan nih, Chan. Dia turun duluan. Nah, gue turun lah sama si Fania ini gitu kan. Gue jalan. Tapi kok gue nggak ketemu ya sama Bang Ale gitu kan. Gue udah jalan cepet, nggak ketemu gitu kan. Gue nggak ngebreak, kok nggak. Sempat gue mau nanya sama pendaki yang naik gitu kan. Cuma gue pikir, paling di depan kali lagi istirahat. Tapi nggak ketemu Chan. Sampai akhirnya sebelum pos 2, gue sempat berhenti. Pas naik kan gue bilang gue ngebreak di warung tuh, pas mau maghrib. Gue tuh masih ingat ya, gue diri di situ di tempat gue yang semalam ini pada saat naik. Di sini tempat gue berhenti ya, ini tempat gue duduk pas menjelang maghrib gitu kan. Nah ini tempat yang gue diri kalau nggak salah warung. Sampai gue tanya sama si Fani itu kan, lu ingat gak waktu pas kita naik ada warung pas mau maghrib? Iya bang, warungnya di mana? Di sana kali bang, di depan. Lu ingat gak gue duduk di situ tuh, masih ada kayunya. Soalnya gue inget banget tempat gue duduk pada saat itu. Sampai akhirnya gue jalan, gue ikutin nih. Kan si Fania ini bilang paling di depan bang, warungnya bukan di sini. Ya udah, oke lah, gue ikutin. Sampai akhirnya gue ketemu pos 2. Yang gue pas naik itu gue nggak break di pos 2. Pas turun gue break di pos 2. Di shelternya gue break. Gue istirahat. Ada pendaki lewat, gue bilang, "Bang, mampir." Nggak ada yang mau mampir, jalan gitu. Nah, sampai gue tuh di shelter itu, lu lihatnya ada nggak warung yang pas maghrib kita berhenti? Sampai si Fania pun sampai kaget ya, maksudnya iya bang, anjir nggak ada warungnya ya, dibilang gitu. Terus apaan dong yang gue, dia sempat kaget juga kan gitu kan. Ya udahlah, nggak usah dipikirin, gue bilang gitu. Itu awal mula kejadian kita nih, rombongan kita nih, gue bilang. Karena pada saat itu yang break juga pas maghrib itu gue bertiga gitu loh. Akhirnya gue turun sampai ke resort tempat pembuangan sampah itu, nggak ketemu Bang Ale. Gue nge-break tuh di resort. Gue lihat jam, wah udah siang nih ya kan, udah sekitar 12:30 lah gitu. Ya udah, itu yang ada di pikiran gue cuma satu, antara Bang Ale ini pulang duluan ya kan, mungkin karena emang dia punya kerjaan gitu kan. Kedua, ya gue nggak tahu, mungkin kelewat pada saat dia istirahat gitu kan, break. Begitu gue sampai di base camp, gue tanya sama si Fania ini, dia kan masuk ke dalam base camp dulu. Ada Bang Ale nggak dalam? Ada bang, lagi tidur. Oh, capean mungkin gitu kan ya. Gue di luar ngopi. Pada akhirnya gue itu dipanggil sama si Fania ini. Bang, lu dipanggil sama Bang Ale, mau ngapain? Gue bilang gitu. Itu di base camp ya? Di base camp. Udah nyampe base camp. Mau ngapain? Dia bukan lagi istirahat, tahu dia mau ngobrol. Udah, gue masuk ke dalam. Gue pikir masih kondisi marah pada saat di pos 3 gitu. Gue datang, gue masuk ke dalam base camp. Itu cuma gue doang bertiga. Kenapa bang gitu kan? Nah akhirnya Bang Ale ini mau bertanya sama gue, Chan. Bang, gue mau ngomong sama lu. Ya udah, ngomong aja. Udah, ini gue mau mastiin doang nih. Jadi ternyata Bang Ale ini dijemput sama orang-orang base camp. Iya. Sama orang-orang base camp dijemput. Karena kan kita udah over kan. Udah sampai 4 hari. Iya, 4 hari 3 malam. Nah, orang base camp ini jemput kan, lu pada nelponin orang base camp kan. Nah, begitu gue sampai base camp, Bang Ale ini nanya. Gue mau nanya, gue cuma mau nyocokin aja nih cerita orang base camp sama versi gue yang ada di lokasi pada saat itu. Yeah. Bang Ale belum cerita nih, jadi dia mau dengar cerita dari gue dulu nih gitu kan. Karena kan pas gue ke base camp itu, di base camp gak ada orang, cuma gue doang bertiga gitu.
mungkin udah karena masuknya weekday gitu kan ya, gue cerita sama Bang Ale pun langsung bilang, kok sama ya bang, sama yang dibilang sama orang base camp, dia bilang gitu. Sama gimana bang? Barulah di situ Bang Ale cerita sama gua, ternyata dia itu dijemput, ya kan, dijemput sama orang-orang base camp. Terus di base camp itu sempat rame, Bang Ale sempat dikasih air gitu kan, diobatin lah gitu. Terus gua tanya, emang orang base camp bilang apa bang? Sama ceritanya kayak lu, dibilang gitu. Kok bisa sama ya ceritanya? Gue penasaran dong, emang ceritanya gimana? Orang base camp bilang apa? Jadi orang base camp ini, gue kasih inisial aja ya gitu. Iya. Mamang lah gitu. Si Mamang ini dia naik ke atas nih sama teman-temannya mungkin ya. Dan salah satu dari teman-temannya ini ya mungkin ada yang bisa tentang spiritual lah gitu. Ngerti lah gitu kan. Nah, akhirnya Bang Ale itu kayak dibopong apa gitu kan ya. Tasnya pun dibawain. Ini penjelasan Bang Ale ke gua pada saat itu. Nah, terus gua bilang, terus orang basecamp bilang apa lagi bang? Orang basecamp cuma bilang gini, jadi waktu itu tuh ada yang ngikutin Bang Ale, dia bilang gitu. Ada yang ngikutin Bang Ale, cuma mohon maaf ya Bang Ale, teman Bang Ale ini ada yang bisa ya, dia bilang gitu. Teman saya yang mana? Bang Ale bilang kan ada gua, ada si Mania. Teman Bang Ale yang cowok, oh Indra, dia bilang itu. Iya. Nah jadi gue sama si Mamang ini pas gue nyampe di base camp itu gue sempat ketemu sama si Mamang. Gue sempat ngobrol lah gitu. Cuman si Mamang ini kok ngobrol sama gue, matanya tuh ya kalau kita kan ngobrol main lihat gitu. Iya, eye contact. Nah ya dia ngeliatnya ke bawah aja. Terus ya pokoknya nggak mau ngeliat ke tatapan gue lah pada saat itu. Itu sebenarnya gue ngerasa gini, ini kayaknya si Mamang ini dia paham nih gitu kan. Nah pada akhirnya kan kejawab gitu kan pertanyaan gue pas gue sampai di base camp itu di hati gue gitu. Kejawabnya apa? Yaitu si Mamang ini bilang, teman Bang Ale ini ada yang bisa, dia bilang gitu. Jadi di saat ada yang ngedeketin Bang Ale, nah teman Bang Ale ini kayak coba ngusir gitu loh, ngusir yang ngikutin Bang Ale ini. Yang diusir ini nggak senang gitu, dia mau deketin Bang Ale tapi diusir gitu. Dan pada akhirnya kenalah Bang Ale ini kepancing emosionalnya gitu loh. Tujuannya itu buat apa? Buat Bertikai terus sama dia. bertikai terus sama gua, konflik terus gitu kan. Setelah itu apalagi pas kejadian di pos 3 pas camp terakhir yang dilihat sama si Fania ini ada laki-laki itu. Nah disitulah gue ngusir, katanya kata orang base camp itu gitu. Pas diusir dia balik lagi lah si makhluk ini sama rombongannya. Itu gue waktu itu gue dengerin aja ceritanya Male, sampai gue mikir iya ceritanya sama gitu. Sampai gue tanya, bener emang orang base camp bilang gitu? Bener, makanya gue mau nanya nih dari lu, dari versi lu sebenarnya ada apa sih? Makanya sampai nanya gitu. Kan gue nggak mungkin cerita di jalur kan, karena gue pikir kalau gue cerita di jalur yang ada kan takutnya jatuhin mental lah gitu kan, malah jadi down. Makanya sebenarnya tuh emang gue pengen cerita di base camp, tapi nunggu kondisi malah ini udah mendingan lah gitu kan. Nah akhirnya karena orang base camp ini udah cerita, terus Bang Ali juga pastiin ke gue bener nggak sih gitu kan, dan dicocokin lah apa yang gue ceritain ini sama yang dibilang sama orang base camp gitu. Dan akhirnya ya sama jadiannya gitu. Yang masih jadi pertanyaan gue sampai saat ini, Cang, pas maghrib itu gue break, ada warung, itu warungnya siapa? Iya. Seandainya itu ada warung itu tutup ya, itu pasti ada bangunannya satu. Seandainya bangunannya itu dibongkar pun ada bekasnya. Begitu gue turun nggak ada sama sekali, bersih sampai gue muter-muter di lokasi warung itu ya. Muter-muter itu gini, gue kemarin duduk di situ, warung itu di sebelah sini gitu kan, gue jalan ke arah situ, gue jalan muter
apa ya yang gue lihat pas maghrib itu ya, disitulah gue bertanya-tanya juga sama si Pania itu. Nah terus yang ditegur sama Bang Ale ini siapa pada saat di warung itu, pas dia ucapin assalamualaikum Mang gitu. Iya. Karena emang gue tadi juga bilang kan, gue ngerasa udah mulai nggak enak itu setelah gue nge-break di tempat itu, pas mulai kakinya Bang Ale sakit gitu kan, itu gue udah ngerasa nggak enak di situ gitu. Dan akhirnya berimbas berkelanjutan lah gitu ya pada saat gue turun gitu. Ya bayangin aja 4 hari 3 malam, Gak wajar. nggak wajar sampai logistik gue habis. Si Mas ini paling 3 hari 2 malam kan? Maksimal Iya. maksimal gitu. Nah makanya itulah salah satu gua mutusin untuk bikin camp 1 malam lagi. Ya karena Ale juga kan kondisinya sakit Betul, gitu. kondisi. Tapi kan kata si Mamang yang di sana kan si makhluk itu ngerasa terusir sama lu ya. Iya. Terus si Fania lu bilang ngelihat pada saat di tenda ya. Iya pas gua lagi Pada saat lu lagi ngurut Ale. Padahal lu gak ngurut, baru lu olesin doang kan. Tapi Ale di situ teriakan kesakitan kan. jadi minyak itu gua tuangin Mm-mm. di kakinya. Terus kakinya itu gua mau urut, gua mau pegang. Tapi sebelum pegang itu Udah teriak-teriak. iya, gua baca doa dulu gitu kan ya. Baca doa. Nah, sebelum gua pegang baru begini, dia langsung jerit teriak. Sakit Bang, sakit, dia bilang gitu. Nah itu mungkin di situ ya. Di situ. Nah, disitulah si Fanya pun nggak ngomong sama gua pada saat itu kalau dia ngelihat laki-laki itu ada di sebelah tenda gua gitu. Dan kalau versinya si Ale pun si Fania di situ nggak mau masuk tenda Iya. karena ngeliat itu. Heeh. Nah terus versinya Ale pun pada saat tadi kan lu bilang ada warung tapi bukan warung kan. Iya. Bangunannya pun bekas bongkaran pun nggak ada, sekalipun itu bersih. Terus Ale kan datang assalamualaikum kayak nyapa yang ada di situ Iya. kan. Nah kalau padahal nggak ada orang sama sekali, sepi. Pendaki. Mm-mm. Kalau pendaki itu cuma kita. Nah tapi kalau di versinya Ale tuh dia nyapa itu rame di situ, kayak riuh, kayak pasar gitu. Nah. Ada beberapa orang dan di situ dibilangin sama dia kayak pasar ya, kayak pasar di Jawa Barat, jadi kan berbahasa Sunda kan. Kayak lagi rame begitu loh, jadi dia kayak nyapa gitu, kayak nyapa warga, kayak seolah-olah kayak permisi assalamualaikum gitu. Itu dia. Nah, lu tadi kan gue bilang ya, pas menjelang maghrib itu gue mulai ada makhluk yang mulutnya mangap gitu. Nah itu gue udah mulai ngerasa rame, tapi ramenya bukan rame manusia gitu loh. Ya pada saat itu gue cuma berpikir ya mungkin ini memang udah perpindahan waktu ya. Dari siang ketemu menjelang malam gitu ya. Biasa jam 6 malam tuh gitu perpindahan Ini waktu. ibaratnya kan perpindahan dimensi lah gitu ya. Di mana makhluk-makhluk itu udah mulai bermunculan gitu. Nah pada saat itu gue cuma mikir gitu, ya wajar lah ini udah maghrib, makanya kan kalau maghrib kita nggak boleh main di luar kan katanya gitu kalau kata orang tua. Nah gue cuma mikir pada saat itu ya ini karena kondisi maghrib gitu, makanya mereka pada bermunculan. Nah setelah gue melihat hal itu kan si Pania langsung nyamperin gue karena gue bengong gitu, gue bengong telinguk. Nah di saat Pania nyamperin gue, Bang Ale itu nyapa gitu. Dan Ale sendiri pun cerita dia tuh nggak sadar waktu pada saat dijemput sama orang basecamp kan, ngejemput ke pos 2 ya. Sebelum pos 2 ya. Iya, sebelum pos 2. Iya kan evakuasi mau nyari kan ketemu Ale, dan di situ Ale kan udah dibopong gitu ya, kayak dirangkul. Dia tuh nggak sadar, cuma kayak ngawang begitu, dan dia baru sadar kalau dia itu udah dijemput sama orang basecamp itu pada saat di pos sampah. Iya. Di resort. Resort sebelum resort pos sampah tuh. Dia baru sadar kalau dia sadar loh. Mama. Dia baru sadar kalau padahal kan udah jauh dari tadi dia dijemput dan dievakuasi di Bopongan. Dia baru sadar di situ. Dan di situ baru tuh dia mulai berasa sakit semua tuh, kakinya sakit langsung bener-bener. Tadinya kan di Bopong masih, tadi itu udah sama sekali kakinya udah gak bisa jalan. Terus tadi kan dia maksa bawa carrier kan. Di ceritanya Ale itu dia bawa carrier segitu beratnya dia nggak berasa apa-apa. Nah, gini sih, pas pagi dia mulai bawa carrier beban banyak itu, gue sempat merhatiin dia pas jalan turun. Pas malam sebelum kita ngecamp, kan kakinya dia sakit sampai carrier dia bawain. Begitu pagi gue liat jalannya udah
nggak kayak pas malam itu gitu loh, agak sedikit pincang tapi nggak terlalu kayak pas malam gitu kan. Di situ gue cuma mikir mungkin udah enakan gitu kan, tapi gue masih namanya hati gitu kan ya, itu apa karena hal yang lain atau apa gitu kan. Cuma gue pikir ya udahlah, ini kan karena pagi hari kan, kecuali kalau malam pasti gue kejar, nggak bakalan gue lepas dia jalan sendiri gitu. Nah akhirnya ya udah gue biarin dia jalan gitu. Nah yang gue dengar juga ya, gue kan ketemu sama teman gue waktu pas gue naik, dia turun ketemu di pos 4 gitu kan. Begitu gue pulang, gue ya namanya gue baru pertama kali ya, maksudnya terus terang gue baru pertama kali naik Gunung Gede via Putri gitu kan. Gue ketemu teman gue pada saat turun, dia turun gue naik gitu kan. Di rumah gue tanya ke dia, Mas, lu ngeliat warung nggak sebelum pos 3? Ada, kata dia. Di mana coba? Pos Bayangan, dia bilang gitu kan. Ini bukan di pos Bayangan, di jalur. Ntar lu, gue ingat-ingat dulu, nggak ada, nggak ada warung. Gue ketemu warung pas naik, dia juga kaget. Yang bener, makanya gue bisa jadi kayak begini 4 hari 3 malam gue bilang gitu. Terus kalau dari versi Ale pun, dia itu selama pendakian sama lu kan pancing terus emosinya. Iya. Kalau gue sih beranggapan setelah denger dia cerita lu, mungkin si makhluk ini emang sengaja pengen lu pada bertikai. Iya. Tapi Ale pun ngelihat lu tuh ada 2 sosok selama di situ. Jadi yang pertama lu lagi summit sama si Fania kan, dia di tenda. Iya. Itu dia ngelihat lu dulu masuk ke dalam, tapi tanpa Fania, jadi lu kayak di cloning. Terus pada saat abis lu debat, lu iya tapi iya, di 2 sosok yang ngeliat lu iya tapi abis seolah-olah lu senyumnya kayak senyum meledek dia. Senyum sinis. Iya, senyum lu sini sama dingin di sepanjang jalan tuh begitu. Yang pada saat dia jatuh tuh dia tuh ngeliat lu berdua, langsung dua sosok, yang satu lu, satu itu sambil senyum sinis pada saat dia jatuh. Makanya mungkin alasan dia pada saat lu ngejulurin tangan yang pertama gak langsung diambil tangan, mungkin dia masih berpikir lu atau sosok yang lain. Betul. Tapi katanya pada saat dia jatuh, abis dia ngeliat abis ada yang senyum, yang satu kan lu tuh ngejulurin tangan, tuh yang satu di belakang itu senyum, abis itu hilang. Itu yang Gue merinding nih cerita itu lu. itu jadi yang sebenarnya nyebabin dia jatuh kan. Itu nyebabin Makale itu jatuh. Jadi jatuhnya Makale itu gimana ya? Posisi kaki tuh lurus dua-duanya gitu. Yang satu agak ke kiri gitu. Jatuh. Bang, lu nggak apa-apa? Emang dia bengong. Bang, ayo bang, kan nggak mungkin. Di situ gue bilang, bang ini gue yang bener gitu kan. Kan nggak mungkin gue bilang, bang, ayo bang. Akhirnya dia mau, tapi pelan-pelan gitu, ragu-ragu gitu. Sambil berpikir gue tanya. Iya, gitu. Ya emang itu jangan, makanya dia melihat gua ada 2 itu pas saat di Surken kalau nggak salah. Itu ya pas mulai gua dari summit gitu. Karena emang pas gua summit itu tenda-tenda yang lain itu pada summit semua. Jadi cuma emang ada Makale doang di situ di tenda gua gitu. Tenda-tenda yang lain tuh pada summit, soalnya gua ketemu pas di atas gitu. Tapi pada saat udah nyampe base camp nih, lu udah nyampe base camp, Ale udah di base camp, lu ngeliat Ale sendiri udah normal seperti biasa Ale atau masih ada efek-efek dari si makhluk itu? Gue nggak nemuin. Jadi gue pada saat itu gue cuma coba buat ini ya, apa namanya, kasarnya kalau kata orang tua gue dulu tuh, kalau dari mana-mana itu jangan langsung masuk dalam rumah gitu kan. Nah itu gue begitu sampai gue nggak langsung masuk ke dalam, Cak. Ya lu di luar dulu ya? Gue di luar, sampai carrier gue pun masih di luar. Gue di luar sampai gue ketiduran, gue di luar gitu kan. Nah yang masuk ke dalam itu si Fania itu. Nah begitu Fania masuk ke dalam, barulah Fania manggil gue, kalau Bang Alen mau ngomong gitu, baru gue masuk ke dalam. Nah setelah lu ngomong ketemu Ale itu, lu liat Ale udah normal atau masih kayak ada efek-efek dari si makhluk itu sisa dari atas? Itu udah normal. Tinggal kondisi apa, fisik yang lelahnya dia lah gitu. Ya sekarang gini, kayak orang kalau kerasukan ya, kesurupan gitu kan, pasti orang itu kan capeknya tuh bukan main ya, namanya raganya dipinjam gitu kan.
tanpa sadar. Nah, itulah yang dialami sama Bang Ale pada saat itu gitu loh. Jadi tinggal kelelahan fisiknya aja gitu. Makanya gua biarin, ya udah biarin aja dia tidur dulu, istirahat. Karena setelah di base camp pun Ale sempat dikasih air kayak diobatin gitu juga sama orang base camp, mungkin itu juga berpengaruh ya, jadi dia bisa normal lagi. Dinetralisir. Tapi kalau dari pengalaman kemarin naik bertiga, Fania dan Ale, kira-kira ada gak yang bikin lo kapok naik bareng sama Ale lagi? Kalau gua sih ya, kalau gua sih insya Allah sih nggak pernah kapok, cuma gua nggak tahu kalau Bang Ale ya. Sebenarnya gini Jan, tujuan gua tuh pada saat itu ya sebenarnya bukan untuk memancing makhluk itu ke masuk atau ngikutin Bang Ale gitu loh, bukan. Tapi tujuan gue tuh di situ pada saat itu gue coba untuk mengcover gitu loh. Makanya kenapa orang basecamp itu bilang gue kayak ngeresehin yang ngikutin Bang Ale, musir-musir yang ngikutin Bang Ale. Ya disitulah gue mengcover gitu loh, maksudnya lu ngapain ngikut-ngikut, nggak usah gitu, kasarnya nggak usah dijahilin, ini teman gue gitu. Iya ngerti gue. Tapi ternyata si makhluknya ini yang nggak suka gitu. Mungkin karena dia berpikir ya ini tempat gue gitu kan, gue lebih lama lah di sini gitu. Gue kan cuma pendatang gitu ya. Cuma kalau buat gue sih yang mau dia makhluk ada di situ, mau gue pendatang gitu ya, ini pun bukan milik dia gitu loh, tetap milik Allah gitu kan, siapapun boleh melintas di sini gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Udah jelas sih, gua udah dengar dari versi Ale dan versi lu nih, sama semua cerita. Cuman kan ada beberapa sisi beda pandangan, apa yang lagi Ale alamin dan apa yang lu alamin. Kan dari pandangan lu begini, pandangan Ale begini, tapi titik temunya ya sama sebenarnya. Cuma gue juga masih bingung pada pas di pos 3 itu yang gue lihat tadi, yang jagain tenda gue itu yang awalnya ada 3 terus nambah 1 lagi ya gue nggak tahu ya itu siapa, gue nggak tahu. Yang jelas ya mungkin karena faktor itu juga malam itu gue bisa ngelewatin dengan ya apa ya, di luar dugaan gue lah gitu. Tadi gue sempat mikir, wah gue nggak tidur ya sampai pagi nih, gue bilang, sementara gue pagi harus turun karena itu emang beda banget kan, suasananya beda banget, dinginnya tuh bukan main deh itu ya. Mungkin kalau misalnya di Surken Dingin begitu wajar karena kan dia lembahan. Nah ini pos 3 gitu. Itu sih Jan. Ada lagi yang mau ditanya? itu aja sih gua, Andra. Siap. Oke teman ya, itulah sebuah kisah yang gue alami pada saat melakukan pendakian di Gunung Gede via Putri bersama dengan 2 orang teman gue, yaitu Bang Ale dan Fania. Mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang gue alami, ambil sisi baiknya, buang sisi negatifnya. Dan gue juga mau berpesan buat teman-teman yang mau melakukan pendakian, kalau bisa persiapkan logistik lebih, takut antisipasi kayak kejadian gue harus bermalam nambah gitu kan, repot kalau misalkan nggak ada logistik. Kedua, jaga tata krama, tetap berdoa, dan selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Chan, boleh sedikit kasih pesan-pesan ke teman-teman di rumah yang lagi nonton? Dikit aja gue nambahin lo ya. Siap, gitu. Siapa tahu kan bisa diambil pelajarannya dari lu juga. Sampah jangan lupa bawa turun. Mau lu naik gunung, mau lu ke laut, mau lu ke goa sekalipun, wisata apapun, sampah lu bawa turun, jangan buang sampah sembarangan. Terus ya bener sih, doa, yakin aja sama di atas. Kalau tujuan kita kan cuma memang pengen berkunjung, main ke tempat alam terbuka ya. Itu aja sih dari gue. Siap. Gue juga nggak bosan-bosan buat ngingetin teman-teman di rumah yang belum dukung channel IAR, dukung channel IAR sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan sekali lagi gue mau ucapin buat teman-teman yang udah dukung channel IAR sampai saat ini, gue mau ucapin banyak terima kasih. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, sekian dulu dari gue Indra, dan ada Bang Ican. Ican, makasih banyak nih.
Sama-sama udah Ndra. mampir kemari. Tapi studio lu gerah. Siap. Ya, tapi kan kita bisa ngerokok. Iya sih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.